politik Indonesia itu kan selalu mesti dibaca dengan simbol-simbol kebudayaan Jawa. Mungkin rendang dicampur dengan daging babi dipanasin dulu segala macam. Tapi intinya kasus kemarin yang jadi talk of the town kan LGBT ini semuanya adalah problem agama tuh. Di dalam bidang human rights nggak ada problem, tapi agama problem agama problem. Ya. Welcome to Total Politik. Dan kali ini spesial karena kita di rumahnya Rokai. Nih gue diserbu nih sama mereka yang berupaya untuk menghalangi gue jadi projo. Tapi banyak lu ya agak senep juga lu bilang. Lu kan ngaku lu pendiri projo nih kan? Iyalah, barisan-barisan projo di akar rumput ini agak-agak Muni itu temen gue tuh dari soal zaman demo terus hak asasi manusia. Ideolog projo namanya Daniel Hutagalung itu temen ngoceh-ngoceh ngaco itu. Jadi projo itu sebetulnya bukan organisasi, dia adalah hobi. Itu kumpulan hobi yang berupaya memparodikan politik. Kemudian jadi formal karena ada Pak Jokowi gitu sebetulnya. Oh jadi yang anggap projo ini serius Pak Jokowi. Iya Pak Jokowi menganggap projo ini penting. Padahal ya projo kan bukan sekedar kelompok diskusi, kelompok ngeyel, tapi ada basis teoritis yang kuat gitu. Tapi ini kemarin nih asal-usul projo kan namanya Next Door. Sebuah kafe di belakang Visip UI. Tempat ini nih, kuya-kuya semacam ini nih si Ari. Next idea untuk melahirkan next leader. Dulu kita ingin supaya ada next door, next political door gitu. Tapi doornya dikunci oleh threshold 20%. Nah itu ngaconya di situ atau ngeheknya di situ. Tapi masalah projo nih ya bos ya. Iya. Kita nih datang ya ke kemarin Rakernas Projo dan ini Magelang ya. Iya dan banyak analis politik bilang ini game changer dalam politik Indonesia. Karena disitulah gestur penting presiden di bidang politik ya untuk politik kita itu pertama kali ditampakkan lah setelah pemilu 2019 tuh. Ojo ke susu. Oh tentu aja. Yang ketiga berapa kali tadi ya? 3 kali, 4 kali. Iya pokoknya banyak lah. Ya Pak Jokowi kan bagaimanapun dia udah 7 tahun, artinya dia udah ngerti psikologi politik manusia itu. Siapa yang ingin bujuk-bujuk dia, siapa yang sekedar jilat-jilat, itu kita mesti hargai dari presiden kita. 7 tahun itu artinya pelajaran politiking itu udah di luar kepala Pak Jokowi. Karena itu Pak Jokowi selalu merasa tune in dan diterima di dalam comfort zone-nya dia. Projo itu comfort zone-nya Pak Jokowi dari awal. Dan Muni teman baik saya tentu tahu permainan, jangan pakai istilah permainan. Hati-hati iyalah itu kan nanti main-main. Tuker tambah psikologinya gitu. Tambah psikologi kalau udah mulai mentok dirumitin sama dia kan. You cannot confuse them. Confuse them. Muni bagian yang ahli antara meyakinkan dan membingungkan. Bikin bingung. Confusing dan confusing. Bikin bingung kawan maupun lawan ya. Itu. Tapi Pak Jokowi kemarin di projo itu bikin bingung apa bikin apa namanya? Clear. Dia bikin clear bahwa sebetulnya mereka yang berupaya untuk menempel pada Pak Jokowi itu belum final cara nempelnya itu kayak perangko itu masih separuh yang nempel tuh. Kan Pak Jokowi punya kesempatan untuk mengevaluasi mereka ingin dekat-dekat dengan beliau. Tapi kita percaya bahwa politik Indonesia itu kan selalu mesti dibaca dengan simbol-simbol kebudayaan Jawa. Dulu bahkan Ben Anderson yang terkenal membuat teori cara membaca kebudayaan Jawa dengan fasilitas kultural. Sebelumnya ada orang namanya Clifford Geertz. Ya, Clifford Geertz itu. Yang lebih kultur Jawa itu Sumarside ya. Yang sebetulnya dia dari Cornell juga. Walaupun dia S2 tapi orang anggap bahwa pikiran atau tesis dari Sumarside itu yang jadi dasar untuk analisis kultural politik Indonesia gitu. Ini agak terus sedikit ya. Kan lu sebagai sosiolog anak UI kan. Pernah.
Ya, lu bukan pernah. Lu mengerti itu, yang nggak mengerti FISIP UI sekarang tuh. Beda. Alumninya paham. Iya. Iluninya. Iluninya jadi bagus sekarang karena ada Muni. Dukung Muni ketua Iluni UI 3 periode. Kalau Muni mau 13 periode kita dukung. Indonesia selamat. Tapi belum turun panggung. Apalagi kalau buat ini. yang mesti dikomentari hari ini. Ya ini yang juga heboh itu soal rendang babi itu. Ya, itu kan dihebohkan karena pengkalimatan. Ya rendang enak, babi enak. Itu kan tinggal milih aja sebetulnya. Buat mereka yang haram ya udah jangan dekat-dekat ke situ. Tapi itu selalu jadi apa istilah semiotiknya tuh. Jadi unintended result dari satu persoalan yang basisnya adalah persaingan politik, kan itu bahayanya tuh. Jadi kuliner pun dijadiin bahan politik, itu bahayanya negeri ini. Kayak nggak ada ide lain tuh. Tuh. Padahal kuliner dimakan aja ya. Iya, fungsi kuliner adalah menggembirakan orang, bukan membuat orang. Tapi dianggap Sorry, ini, sini. Yor, penistaan ini. Ini bagian dari penistaan tradisi dan ya irisan dengan agamanya juga kuat. Ya ngerti bahwa akhirnya karena ada pembelahan di masyarakat, semua isi itu akhirnya diuji dalam pembelahan itu. Bahwa seolah-olah yang kita santap itu juga akan membelah ideologi kita kan. Jadi ya memang tidak pada tempatnya memakai istilah itu. Tapi itu bukan hal yang fundamental. Yang fundamental adalah threshold 20%. Itu lebih baik. Iya, harusnya orang-orang yang bertarung di Twitter dan macam-macam itu ya. Ya itu ya fokusnya di hal-hal yang Tapi kan prinsipil. babi rendang ini juga dampak dari kehangatan berwarga negara yang mulai menurun kan. Nah, artinya ada satu momentum untuk bercakap-cakap lebih dalam dan lebih intens antar warga negara. Gimana? Iya, Dan tapi itu kan waktu lu itu punya misi itu, Bos. diajukan ke dalam wacana publik, dia justru dianggap sebagai pancingan untuk pembelahan gitu. Nah, karena itu ini kan soal cara memasak tuh. Dulu misalnya di zaman Romawi, masakan Kaisar Nero itu dimasak kira-kira 3 minggu tuh, karena apa namanya tuh, buku masakannya itu buat bikin satu menu itu tuh 13 halaman. Segala macam bumbunya tuh. Nah, kita nggak tahu di situ apa aja yang dicampur-campur di situ. Mungkin rendang dicampur dengan daging babi dipanasin dulu segala macam tuh. Tapi intinya kasus kemarin yang jadi talk of the town, jadi kausa celebrate, jadi berita yang kemudian diselebrasikan, itu untuk menguji daya tahan bangsa ini sebetulnya tuh. Masa bangsa ini terpecah belah hanya soal selera makan kan, itu buruknya di situ tuh. Ari dan Budi yang bersama-sama ada di sini dan berupaya memprovokasi saya, tapi Ini sama ini juga kalau kita bicara makanan dia ya. Kayaknya dulu Bung Karno pernah punya buku resep makanan. Iya, betul. Iya, Jadi itu buat- sangat politis sebenarnya. Betul. ya memang makanan itu Dan salah satu campaign utama Pak Jokowi ini Spice of the World Iya, kan. the yang kita- politics of food gitu Iya. kan. kan Karena sebetulnya semakin beragam, filosofinya begini, semakin beragam makanan itu artinya bangsa itu semakin terbuka tuh. No. Kan itu kan, karena keberagaman menandakan hubungan diplomasi itu varieties, bervariasi juga. Kalau kita lihat misalnya makanan Cina itu beragam tuh. Karena dia akrab dengan persahabatan waktu zaman-zaman raja-raja tuh. Kalau Vietnam atau Thailand gitu ya, misalnya di Southeast Asia yang juga udah worldwide. Ya itu belakangan kemudian orang lihat semacam kan kalau dibilang rendang dan babi di dalam teori kuliner namanya fusion. Digabung-gabung dari beberapa culture ini. Pasti gue masih ingat-ingat juga nih pengetahuan gue tentang kuliner nih. Jadi di fusion aja. Tapi karena masyarakat kita itu justru fusi artinya disatuin kan? Fusi partai politik. Iya, lawan dari fusi, teori pembelahan atom namanya fission itu. Fusi dan fission itu kan. Karena masyarakat kita melalui fission, difusikan pun nggak mau tuh. Kakopon nih.
Harmoni. Kalau harmoni apa nih? Harmoni itu Bunyi-bunyian yang ada partiturnya gitu. Iya. Kakofoni. Kakofoni yang kacau. Nah, jadi kalau utopia, Itu sesuatu Suatu yang yang- baik yang terbayangkan di masa depan. kalau kakotopia, Kekacauan yang akan datang di masa depan yang terbayangkan gitu kan. jadi Iya. vision Ini dan pembicaraan yang hanya dimengerti oleh kalangan terbatas. Emang YouTube ini pada terbatas gitu. Iya, benar. Gitu. Kalau yang ngerti semua di Rocky Gorong official aja. Hersu. Bang, Hersu itu pernah membahas salah satu produk gua dan Ari ini, dia bilang gini, ya Ari Putra dan rekannya. Rekatnya. Dalam hati gue kayaknya gue lebih lama kenal sama Roka. Halo bang, kenalan bang, nama saya Budi Adi Putro. Senior. Senior, Hai Sumur Arif. Yang mulia. Ya, mulia Pemret. Gitu. FNN. Iya. Apalagi balik soal apa? Soal Balik kuliner tadi lagi. Iya, ini Bung menarik. Karno itu dulu gimana? Itu makna kuliner di ketika Iya. in the time of revolution itu dulu. Iya, tapi kita juga tahu. Dia punya buku ini ya, Iya, masakan Mustika ya. Rasa. Mustika Rasa. That's the. Iya, tapi Bung Karno memang penikmat ya kemewahan rasa itu kan. Kalau kita baca misalnya beberapa bocoran biografinya, waktu revolusi dan masyarakat Indonesia kekurangan makanan, dia bilang kan rakyat kita belum sempat makan batu tuh, jadi pasti bisa bertahan. Sementara dia setiap minggu itu dikirimin rendang rusa dari Rusia karena dia berteman dengan Khrushchev waktu itu kan. Itu agak palsu juga beliau kan. Rendang rusa itu, rendang rusa rusa. dong, Bu. lumayan. Iya, rusa ya, tapi Iya. bukan babi kan. Rusa lah. Iya. Rusa lah. Jadi masalah ini Memang. objeknya ini bos apa yang direndang nih bos. Iya, pasti begitu kan Presiden Soekarno kita tuh, selain dia penggemar Iya. keindahan juga penggemar. Iya. Ya dia menggemari makanan-makanan yang bermutu tuh. Nyor. Tapi pada waktu itu kita kasih kritik, bukan kita sebenarnya sejarah kasih kritik, sementara rakyat Indonesia antri apa dulu tuh, bulgur itu. Iya. Presiden- Inflasi sekian ratus Iya, persen itu ya. 16%. Beliau tetap dapat kiriman makanan enak dari Rusia. Nah, bukan dari Putin ya, kalau dari Putin dikirimin bom. Tapi Putin populer bos di sini bos, ya kan seperti Menurut kata Anda. milenial kan. Iya. Survei Milenial. milenial. Iya. Di kaki Gunung Elbrus. Bruce ya. Gunung aja mau dicaplok apa Putin gitu. Bukan hanya wilayah, tapi gunung pun mau diakuisisi. Udah dicaplok kan. Iya. Gunung Elbrus dulu itu punya Persia. Waktu Rusia menang Persia, gunung-gunungnya pun diambil alih kan. Ya, Oh, itu kan di Kaukasia kan perbatasan dengan Persia tuh. Ya, Itu tak- masyarakat Muslim di situ. Ya gini, tapi gini Apa? logika ya, karena Logika apa? rendang ini kan udah dijadikan, kita ini kan glorifikasi dan romantisme kita kan ketika kita bicara mengenai kuliner Nusantara, rendang udah dijadikan oleh CNN sebagai warisan dunia, the most delicious food on earth, nah gitu-gitu, makanan paling enak di dunia. Tapi kok tom yum, pho, misalnya yang kita bicara Southeast Asia aja ya, itu udah di sudut-sudut jalan di Melbourne misalnya, atau Bang Ican Lembah ketika berkeliling dunia dia selalu ketemu ada pho Tom yum, gitu ya. atau tom yum gitu. Atau misalnya Meksiko, masakan Meksiko ya. The diplomacy of kuliner ini. Ya, kenapa makanan yang paling enak di dunia itu nggak bisa worldwide, Iya, nggak dan- bisa dan dinikmati tidak oleh- digunakan sebagai alat diplomasi oleh pemerintahan Jokowi Iya. gitu. Dan sekarang akhirnya Anda nih, Gue Anda jadi tahu. gue jadi dia. Ya, Andi udah Karena nggak punya sombong. ideas. Anda Kepengaruh bos. Anda jangan bos, tolong bos. Iya, pada waktu itu Bisnis model kita udah beda bos sama Bang Ersun dan Bang. ya kan memang terpaksa mesti dicari makanan yang ya dianggap jadi ikon dari Indonesia tuh. Ya pasti karena di mana-mana ada restoran Padang gitu kan. Ya. Kalau restoran Manado ya susah itu. Bubur Manado Apalagi mantap tuh. Di Cano Lembah yang suka. iya, apalagi cap tikus Manado itu. Mana dia? Itu. Tapi memang makanan Padang kan nggak bisa dikonsumsi tiap hari kan, dan nggak bisa dijadikan makanan pembuka tuh. Kalau tom yum bisa jadi makanan pembuka. Jadi ini bukan soal branding, tapi soal habit saja tuh. Saya tetap makan makanan Padang itu, dan ya itu. Meskipun Oyan nggak bisa masak Padang ya. Paling Oyan kalau mau ini- naik gunung itu paling bagus sudah pesan makanan itu, terus dipisahin lauknya 6 jam kemudian dicampur masih enak tuh. Itu nggak mungkin tom yum kan kita bawa naik gunung. Iya, tapi kenapa kita nggak bisa worldwide gitu bos?
Iya. Apa karena memang susah, terlalu Bukan karena spicy? susah. Lu jangan pancing-pancing, udah Nah. tahu gua polanya nih. Udah pasti lah itu. Itu mungkin bisa kalau tukeran. Kalau Menteri Luar Negerinya Sandiawan Uno, Sandiaga. Sandiawan itu Romo. Oh, iya, keren tuh. Halo Romo Sandi. Ya. Tapi sama juga, dua-duanya inspirasional itu kan. kita potong buat Bang Sandi ini Bang. Lalu Ibu Retno jadi Menteri Pariwisata, itu baru bisa tuh. Atau digabung di Sandi itu, karena Bu Retno kan juga. Jadi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Luar Negeri. Iya itu, ya kalau mau promosi begitu aja kan. Ibu Kan ada Retno- Mahendra Siregar, Wamenlu kan, yang Iya, ngurusin perdagangan, Mahendra ngurusin commerce. lebih banyak makroekonomi, perjanjian internasional. Kan nggak bisa kita bikin perjanjian internasional untuk bikin nasi padang itu jadi apa? Jadi alat tukar tambah. Udah. Apa lagi? Udah. Lanjut. Ya. Apalagi? Nah, ini soal yang prinsip kita Iya. pengen tahu Rocky punya sikap untuk hal beberapa nih. Ini Tentang- satu nih Nyor, ini baru aja nih di rame ya di sosial media dan juga beberapa media mengulas ini, terutama bukan SJW ya, aktivis-aktivis hak asasi Ya manusia. itu SJW. Apa Nah. tuh sih? Oh ini. Mengkritisi keputusan tentara yang kembali memecat salah satu tentara yang Oh, ini serius banget beritanya. ini. LGBT ya gitu, gimana nih? Menurut lo Kenapa? gimana? Tentara LGBT. Ya, ini katanya udah nggak sesuai dengan semangat hak asasi, semangat demokratisasi. Maksudnya Dan dipecat tentaranya yang Ini LGBT. bicara dipecat setelah ketahuan misalnya LGBT ini bagaimana tentang perlindungan pada minoritas, hak asasi terhadap pemilih. Iya, kualifikasinya apa? Nggak bisa nembak dia itu kan? Ya, enggak. Orang Menurut lo dipecat gimana? tentara kan? Dari segi hak asasi dan dari segi penegakan hukum militer ya atau militerisme gimana? Ya kan ukuran kita adalah profesionalisme di dalam kemampuan tembak menembak kan. Jadi LGBT itu kan bukan standar untuk menilai seseorang precision kalau lagi membidik gitu. Jadi ini bukan soal hak asasi, soal ya profesinya itu tidak ada, LGBT tidak ada hubungan dengan keahlian menembak. Kan itu aja poinnya kan. Kalau soal hak asasi ya dari awal kita tahu bahwa orientasi seksual manusia itu kalau dia dewasa itu adalah pilihan dia tuh. Kalau buat anak-anak ya pasti karena dia belum punya moral clarity atau pilihan moral bagi dia tuh. Jadi dia jadi LGBT atau enggak itu LBG itu Lyndon Ben Johnson. ya bisa dinamain LGBT queer itu kan. Q. Apalagi queer. Queer itu kan kalau misalnya Itu nih, apa sih? Prinsipnya ya queer artinya dulu kata queer itu artinya tidak penting atau aneh itu queer itu. Tapi kemudian satu waktu di dalam seminar bahasa dan seksualitas di California mungkin tahun 90 dianggap bahwa queer itu adalah pengalaman real manusia. Dan karena demokrasi harus mengenali setiap pengalaman manusia, pengalaman queer juga akui sebagai fakta sosiologis saja kan, bukan fakta teologis. Jadi kita mesti pisahin antara asumsi teologis dan fakta sosiologis tuh. Bahwa secara teologis semua agama misalnya menganggap LGBT itu tidak, bukan sesuatu yang normal, itu sebagai semacam penyimpangan. Tapi kalau kita anggap bahwa orang bebas untuk menyimpang, ya kita hargai penyimpangan itu karena dia hak dia untuk menyimpang. Lain kalau dia penyimpangan itu menyebabkan kriminalitas, misalnya memprovokasi orang untuk jadi LGBT, homoseksuality atau queer dengan paksaan atau dengan iming-iming segala macam, itu yang bertentangan dengan kebebasan memilih kan. Jadi itu yang mesti kita pisahkan. Saya ngerti bahwa bulan ini soal itu diungkapkan lagi tuh. Nah, saya ngajar feminisme, gender equality dan kita ngerti. Bahkan kalau dibilang itu bukan sesuatu yang natural, lo tradisi kita itu justru ada beberapa jenis suku yang mempraktekkan itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan moralitas. Justru itu untuk memperlihatkan bahwa ada dimensi seksualitas yang lebih dari sekedar laki perempuan. Misalnya di Bugis itu seks itu ada 5 nih. Ini perempuan, ini laki, ini perempuan ke laki-lakian, ini laki-laki ke perempuan-perempuanan, ya ini netral di tengah. Jadi ada 5 seksualitas. Netral itu aseksual.
Netral kayak bisu tuh. Iya, ya bisu itu justru dianggap sebagai orang yang mengerti maksud alamiah, maksud alam. Bisa menafsirkan keadilan segala macam. Karena itu dia di posisi di sini. Justru dia yang paling dihormati itu. Jadi Yang mana? Yang di Tengah netral kan. ini ya. Jadi perempuan ke laki-laki ke perempuanan. Yang ini yang dianggap sebagai mengerti problem dari jenis seksualitas yang lain. Nah, kita mesti baca itu sebagai bukan sekedar warisan, tapi evolusi peradaban di dalam masyarakat suku itu yang panjang itu. Dan itu datang jauh sebelum Indonesia dihuni oleh agama-agama Samawi kan. Jadi dia lebih arkeologis dibanding agama-agama sekarang tuh. Ya. Gitu. Kalau tentara dan negara menyikapi hal tadi gender equality dan hak asasi seperti yang lu Itu tadi kita katakan, melihat. gimana melihat maksudnya kalau kita lihat di Amerika aja dan beberapa negara demokrasi maju itu sudah mulai bisa diakui gitu. Dulu ada prinsip don't ask don't tell gitu kan. Nah, lu melihat gimana? Bukan melihatnya. Militer kita masih punya doktrin seperti Kalau itu. kita bilang bagaimana melihatnya, maka militer akan cari cara untuk cara melihat agama atau cara melihat profesi kan. Kalau cara melihat agama ya tanya pada siapa yang meloloskan itu. Apakah betul bahwa orang yang mau jadi tentara mesti lulus dulu skrutinisasi agama kan begitu kan? Kan LGBT ini semuanya adalah problem agama tuh. Di dalam bidang human rights nggak ada problem. Tapi agama Problem agama ya. Tapi kita hormati itu karena memang mayoritas Indonesia adalah orang beragama. Kalau orang nggak beragama ya nggak ada problem sebetulnya. Nggak beragama seringkali kita mesti klarifikasi. Tidak beragama bukan berarti anti Tuhan itu. Kan seringkali orang anggap ya orang yang ateis artinya antiteis. Bukan. Ateis artinya bahkan adanya Tuhan tidak bisa diterangkan. Jadi nggak mungkin dia anti sesuatu yang tidak bisa dia terangkan kan. Konyolnya begitu selalu. Ini kan soal definisi yang kadang-kadang compang-camping karena nggak pernah diterangkan dalam talk show. Talk show itu kan langsung masuk pada isu kan, tanpa ada klarifikasi konsep tuh. Nah itu bedanya antara talk show dan total politics. Ada talk, ada show. Nah. Ini juga yang lagi rame nih, Pak Rocky. Apa ya? Soal KUHP nih. Nah, kumpul kebo itu udah ada pasal zina ya? Iya, zina kumpul kebo. Dihilangkan ketentuan kepala desa nih. Bisa jadi delik aduan nih sekarang kumpul kebo. Iya, dan bukan hanya delik aduan ya. Dan ini ada klausul juga bahwa tidak hanya dengan suami atau istri orang lain, tapi dengan orang yang belum sama-sama tidak berinstitusi gitu ya. Pernikahan itu nggak bisa. Kayak Didit nih jomblo kayak dia juga jomblo. Oh iya, lu nggak bisa serang. Lu minoritas dalam itu di card ya. Jadi gue dan Rocky yang tidak berinstitusi, belum berinstitusi ini melakukan hubungan sesuatu dengan orang yang orang yang tidak berinstitusi juga itu kena delik, bos. Gimana menurut lu? Ya apa poinnya di situ? Kalau kena delik ya nggak apa-apa kan? Ya nggak kena pidana dong. Lu kan masih mau dibui. Iya maksudnya bukan maksudnya kan dia bilang kena delik. Sekarang prosesnya apa yang bisa membuktikan bahwa itu delik kan? Kan begitu masuk sidang kan mesti ada pembuktian. Ya saksi terpaksa kan. Itu artinya kalau ada saksi gitu ya melihat lu melakukan hubungan di luar pernikahan dengan orang ini gitu. Ya tinggal bareng gitu. Ya, kan meskipun bukan istri atau suami orang kan. Gampang sekali buat lakukan semacam penyeludupan hukum supaya nggak ketahuan itu. Ya dipasang aja di situ alarm sehingga dia aman. Begitu ada orang yang mau ngintip ya udah alarmnya bunyi. Jadi ya kan nggak mungkin bos. Iya karena itu pasal itu akan membuat itu pasal yang percuma karena akan membuat orang untuk lebih berhati-hati itu. Jadi maksud pasal itu kan mencegah orang berbuat, tapi justru karena drive manusia adalah sexuality, maka orang akan hati-hati. Makin advance ya. Makin advance jadinya. Jadi dan pasti hukum akan selalu ketinggalan dengan improvisasi dan cara orang mengelabui hukum itu sendiri ya. Itu poinnya begitu. Tapi kan ini juga bisa dipakai misalnya Rocky oposisi nih pasti kumpul kebo nih, gitu bisa. Rocky nggak mau nikah nih. Kumskep lah. Apalagi dia oposisi gitu kan. Kumpul-kumpul. Nggak
Amerika dan oposisi lagi. Iya kayak PKI zaman dulu bos, Iya. gitu juga Jangan kan. pakai istilah kumpul kebo, kalau oposisi kumpul kebo gitu. Iya maksudnya Kalau- gitu dipakai. Kalau pro pasal pemerintah itu. namanya kumpul apa? Kumpul cebong. Enggak, Kumpul cebong. maksudnya Lu salah, Ri. itu dipakai. Lu salah, Ri. Itu dipakai prof, itu dipakai tuan profesor. Iya. kalau kata Ya karena itu supaya Elvis imbang. Ron ini Gini. ya. Kegiatan yang disebut sebagai kan itu disebut obscenity sebetulnya kan, obscenity itu berbuat mesum kan. Obscene artinya di belakang panggung. Kita terangin dulu ya ini Ya. teori teaternya tuh. Ah. Teater Yunani itu biasanya ada panggung, ada belakang panggung. Yang ditampilkan di panggung itu yang bersih secara moral, bersih secara religius. Di belakang panggung biasanya ada bisik-bisik gitu kan. Kasakusuk tuh Kasakusuk. dari situ. Nah itu jadi scene dan obscene itu. Oh. Di belakang panggung obscene, obscenity. Obscene. Dari kata Dari kata off ya. Bukan sin, off, sin. obscene. Sin, sin, sin. Obscene, Sin, obscene. ya. scene layar di belakang layar itu. Jadi selalu yang di belakang layar dianggap sebagai mesum. Padahal obscene itu justru yang memberi Mendrive energi, ini, mendrive yang di depan Ya, panggung ya, ya, gitu, gitu kira-kira. Ini kita mesti Nah, nih. bayangin ini ada orang Italia ini si Nia. 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 Nia dari Sicilia. Iya. Dari mana, Li? Nah, dari mana? Dari mana, Li? Hah? Calabria. Calabria. Namanya Nia Agamben. Nah, ini agak Dari Kabupaten Agam. Gitu. Nah, jadi gimana nih logika Ya karena berpikir itu para pembuat logikanya dianggap undang-undang ini? yang di belakang layar itu pasti bikin mesum karena sifatnya obscene itu, Obscene. obscenity akhirnya orang Inggris bilang begitu. Padahal bukan begitu maksudnya tuh. atas dasar agama dan Iya moralitas itu agama dan itu deh. moralitas dan kita mesti anggap bahwa agama dan moralitas itu variety banyak cabangnya, banyak variasinya tuh. Tetapi kita juga mengerti kalau masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas protes. Jadi biarin aja ada protes karena majoritarian values menganggap bahwa itu General Will ini ya. iya, tapi juga bukan cuma masyarakat Islam. Ya semua agama menganggap bahwa obscenity itu termasuk di dalamnya kumpul kebo dan kumpul cebong itu tidak bermoral. Loh, jangan kita mesti fair no, kumpul kebo dan kumpul cebong itu. Lawannya enggak. Kan nggak kebo dong. Ya kan Lawannya kan bukan- lu bilang tadi kalau lawannya kan- oposisi dianggap Enggak, kebo. misalnya bisa dipakai buat yang gitu-gitu gitu loh. Lu juga sih mancing-mancing halnya udah tahu lu akan kita akan kalah dan lemah Kan di bagian itu, Bos. Tugas kita kan ngasih hype aja, Iya, Bos. harusnya pakai kata oposisi aja gitu. Nah, udah itu, Bang. Ini terakhir ya, Pak ABP. Rocky. Terakhir, Bang. Nah, Oke, ini boleh. pertanyaan. Karen-karen nih ya. Ya, Pak Luhut ini kan banyak jabatan-jabatan penting strategis. Strategis Kalau kata Elon Musk apa? PM. Ya, Prime Minister Luhut. Nah, Prime Minister. meskipun Tesla pada akhirnya katanya nggak jadi investasi ini di Thailand jadinya ya. Thailand, ya betul. Dan Ini menurut Ini- Instagram Peter Gonta. ya ini yang terbaru nih. Ada kehebohan gitu soal Candi Borobudur harganya 750.000. Ya, ini untuk Jadi kalau konservasi ada ya. cewek pasangan pacaran gitu, kalau pacarnya ngajak ke Borobudur akan dibilang sama cowoknya, kamu nih matre gitu. Iya. Karena mahal, Bos. 750.000. Iya, udah deh, makan all you can eat aja terserah kamu. Iya. Asal jangan ke Borobudur. Itu, Bos. Gitu. Ya orang kalau ke Borobudur sama pacarnya itu udah pasti tersedia uang lah Iya. gitu kan karena yang masalah adalah Karena ikan lembah lah bisa itu ya. kan sering kita lupa Candi Borobudur itu adalah tempat sembahyang umat Buddha dan itu artinya mereka yang nggak punya uang termasa nggak bisa sembahyang lagi kan buat sampai ke Atas. apa namanya puncaknya namanya itu Stupa. Stupa. ya ada istilahnya itu maka apa Iya. itu kan jadi sebetulnya Pak Luhut hanya berpikir satu faksinya aja itu satu faset yaitu pariwisata lupa bahwa candi itu adalah tempat ibadah dan rakyat di sekitar situ pasti nggak bisa bayar 250.000 kan Ya nggak mau bayar juga harus pasti. bayar Ya. tapi tetap saya nggak tahu kenapa apa alasannya Atas nama konservasi. Iya, kalau atas Konservasi nama karena konservasi. sekarang ini udah 2.000 orang yang naik. Iya ini kalau akan iya turun, saya macam-macam. terakhir ke situ mungkin 5-6 tahun lalu dan memang ada retakan-retakan baru di situ tuh. Jadi larang aja orang sampai ke puncak kan.
sehingga dia cuma bayar 250.000 misalnya sampai ke strata kedua kan. Kan kalau konsep konservasi berarti tidak boleh sedikit pun, karena di situ keringat dari dua pasangan itu, apalagi carian yang lain di situ ada Keringat 1,5 juta iya, ini kan. keringat 22 pasangan itu akan saliva dia itu, air liur dia yang terpercikan lagi bilang I do love you gitu kan, ada air liur yang keluar juga. Itu bikin korosi batu gitu. ya. Jadi dia ya betul-betul kalau dia konsep konservasi pakai konsep konservasi. Kalau dia konsep agama, ya larang untuk naik ke beban yang berikutnya kan, ya di dua tempat aja atau di bagian belakang kan masih ada situs yang lain. Harusnya ditawar aja 250.000 aja gitu. Iya 250.000 artinya dia cuma kan kalau di puncak dia akan bilang I do love you. Kalau di bawah dia cuma bilang I do. Duitnya berapa? 250.000 lagi. Love you baru 250.000. Gitu. Oke. Tapi Pak LBP memang lagi bikin banyak sensasi dan dia dapat 27 jabatan presiden. Artinya presiden memang udah nggak percaya yang lain kan. Begitu. Oke. Nah saya sendiri Tapi ingin soal 3 periode bukan Pak LBP lagi yang menginisiasi di publik lagi nih. ya kita Kapan lawan dia? lah LBP kalau 3 periode kan. Apalagi kita ingin supaya 0% threshold itu. Kalau 0% tidak diiyakan, 3 periode diiyakan, maka kita akan lakukan perlawanan politik yang saya akan kampanyekan, namanya Liga Boykot Pemilu, singkatannya LBP juga. Udah tahu model Ini baru bisnis tuh. kepikiran barusan. Baru kepikiran barusan nih kawan. Iya, boykot. Yakin gua. Liga Boykot Pemilu. Gitu. Jadi kalau minta Pak LBP pimpin kami untuk boykot pemilu karena tidak demokratis. 20% itu sangat tidak demokratis. Mari viralkan LBP Liga Boykot Pemilu. Saya Rocky Gerung dari Total Politik. Dan dari Sentul setuju untuk pemilu. Kita udah di Putra dan Adi Putra. Iya, jangan lama-lama bos. Makin lama kita makin dihajar kita sama pendukung dia kan. Apa tuh? Dasar host tidak sopan sama orang tua katanya. Rocky lo. Rocky. Dasar nggak punya. Jadi gue pernah dikatain gini Bang Ican. Apa? Dasar gue kan manggil dia Rocky ya gitu-gitu kan. Dasar host nggak punya adab. Jadi presenter kok nggak punya adab, nggak punya sopan santun lah. Jadi presenter kan harus ganteng, nggak perlu adab. Tapi lu harus jelaskan. Aduh, salah Pentingnya gua. dalam jurnalisme itu egaliter dengan narasumber seperti yang lu pernah jelaskan ke gue. Ya memang begitu. Ya lu jelaskan dulu. Ini kan gue sudah lupa. Coba lu kasih dulu lah. Lu tanya, Rok, ada apa Kuya? Ya. Gua panggil Prof. Iya betul. Pakai V tapi. Penting. Basisnya memang kita manggil Pak dan manggil Bang atau manggil Mas itu sebenarnya di harus balik aja dihindari. pada Shakespeare. What is in the name? What is ini nih? Dari Sentul setuju untuk pemilu langsung. Nah, karena ada kabar juga nih Nyor. Kalau tidak, Enggak, Bos. kalau masih 20% maka LBP. Enggak, ada juga nih kawan kita nih. Apa? Ini buat simpenan juga nih ya. Salah satu wakil ketua umum Partai Gerindra Mbak Sarah Joyadi Kusumo, kawan kita semua, mengusulkan udahlah, enough is enough. Artinya? Pemilunya ini, pemilu langsung ini lebih banyak membuat koruptif, apa namanya? Oleh karena itu, sebaiknya Indirect democracy adalah jawaban yang cukup baik lah untuk mengoreksi. Yang agak bijak ya. ya apa lewat MPR. Menurut lo gitu. gimana? Ya. Ya apapun, untuk presiden, untuk pilkada, terutama untuk pilkada. Iya bisa aja dan mesti ditambahkan. Ini karena Indonesia terlalu luas, maka lebih baik dipecah aja jadi negara bagian gitu kan. Supaya betul-betul setiap negara bagian itu milih secara demokratis kan. Jadi kita bikin persemakmuran Indonesia. Ya itu sama kan. Jadi status usulan dari Saras itu dan status usulan saya buat bikin negara federal itu sama kuatnya tuh. Tuh. Minggu depan saya ketemu Saras di dalam talk show tentang sustainability of Indonesian culiner itu. Soal babi. Iya, itu nggak ada hubungannya Ada dengan renang babi ada? ya semoga ditanyakan. Kalau kawan gue Coki Pardede dulu pernah Apa? kena Apa? Kurma. babi kurma. Halal karena langsung diserbu dia. Iya, diserbu dia. Dan Pak Rocky tidak berusaha menyetop ya, karena nggak konsultasi. Sekarang sama kita Rocky. stop. Total atau tolol? Total politik. Sampai jumpa.